Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita diberi nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, saya Asma Syahidah dari kelas 11 IPA 2 SMA IT Bunyan Indonesia. Video ini sebagai proyek penilaian akhir tahun tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Pada zaman yang telah berkembang ini, sudah banyak penemuan, ilmu pengetahuan, dan teori yang berkembang dan dikembangkan, baik oleh ilmuwan dalam negeri maupun ilmuwan luar negeri. Namun, di antara semua penemuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang canggih, masih ada salah satu permasalahan yang belum dapat terjawab dan digambarkan oleh manusia itu sendiri. Masalah apa ya kira-kira? Ternyata masalah tentang asal-usul penciptaan manusia. Banyak ahli ilmu pengetahuan yang mendukung teori evolusi manusia yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai bentuk dan kemampuan sederhana, kemudian mengalami evolusi dan menjadi manusia seperti sekarang ini. Hal ini diperkuat oleh penemuan-penemuan fosil yang berupa Pithecanthropus dan Meganthropus. Di lain pihak, banyak ahli agama yang menentang atas teori evolusi manusia tersebut. Hal ini didasarkan dengan berita-berita dan informasi yang terdapat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berisi, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Yang dimaksud manusia menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, dan Muqatil adalah Adam. Dan Adam berasal dari saripati tanah dan diciptakan keturunannya dari air yang hina. Kemudian dijadikan perumpamaan itu kepada manusia yang melahirkan Adam dan manusia keseluruhannya bagi Adam dan keturunannya. Lalu menjadikan manusia bentuk nutfah, bahwa penciptaan manusia pertama dari tanah. Setelahnya dijadikan nutfah intisari itu dalam sulbi orang tua. Kemudian sulbi itu dimasukkan ke rahim dan dijadikan rahim tempat yang kokoh atau koror. Dan dijadikan nutfah sesuatu yang melekat atau darah yang membeku. Lalu darah yang menggumpal itu dijadikan segumpal daging, yaitu segumpal daging yang tidak terbentuk dan tidak pula beralur. Dan kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Kami beri bentuk sehingga mempunyai kepala, 2 tangan, dan 2 kaki berikut tulang-tulang, otot-ototnya, dan urat-uratnya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, maka menjadikannya ruangan tertutup atau sutroh. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Kami tiupkan ke dalam tubuh rohnya sehingga ia dapat bergerak hidup dan menjadi makhluk lain yang mempunyai pendengaran, penglihatan, perasaan gerak, dan getar. Maka Maha Suci Allah lah pencipta yang paling baik. Maka telah jelas semuanya bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu beribadah. Telah jelas dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka tetaplah menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepada Allah lah kita akan kembali. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.